إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat kali ini walillahil hamd, kembali Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa datang ke masjid, menunaikan hak di antara hak terbesar yang ada di pundak kita, yaitu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk diibadahi, diminta, disyukuri, ditakuti. Itulah Allah azza wa jalla yang harus kita berikan haknya. Dan pada hari ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali mendengar suatu tokoh atau seorang tokoh yang sangat inspiratif bagi setiap kaum muslimin, yang memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka adalah panutan-panutan bagi setiap umat dari umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka di dalam berbagai macam ayat. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Fatah ayat 29. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang saling menyayangi di antara kaum mukminin, tegas dan keras kepada orang-orang yang kufar. Mereka senantiasa ruku' dan sujud kepada Allah karena menginginkan karunia dan pahala dari Allah. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi salah satu tokoh inspiratif pada hari Jumat kali ini adalah seorang sahabat yang masuk Islam di umur beliau kurang lebih 30 tahun dan wafat di umur 36 tahun. Hanya 6 tahun memeluk agama Islam, namun pengaruhnya sangat luar biasa. Inilah seorang sahabat yang saat hari kematiannya Rasul hingga mengatakan 70.000 malaikat ikut turun membawa jenazahnya. Inilah seorang sahabat Nabi yang cuma 6 tahun dalam Islamnya, namun saat beliau wafat, arsy-Nya Allah pun bergetar. Inilah sahabat Nabi yang cuma 6 tahun dalam keislamannya, namun pintu-pintu langit terbuka, tanda bahagia ingin menyambut ruhnya sahabat yang satu ini. Inilah sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu.
Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang pemuda yang sangat bijak, diteladani oleh kaumnya, disegani, memiliki kekuatan fisik dan mental yang sangat luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz adalah ketua dari suku Aus. Dan kita tahu, orang Ansar itu terbagi menjadi dua suku. Orang Ansar terbagi menjadi suku Aus dan suku Khazraj. Adapun Sa'ad bin Mu'adz, beliau dari suku Aus, suku yang dominan di kota Madinah. Saat hari di mana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, da'inya Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusannya Rasul dari kota Mekkah, datang ke kota Madinah untuk berdakwah. Di antara yang didakwahkan oleh Mus'ab bin Umair yang berpartner dengan As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhuma adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad radhiyallahu anhu datang menyambangi Mus'ab bin Umair dengan penuh kemarahan karena melihat Mus'ab bin Umair ini adalah pembuat masalah di kota Madinah. Orang-orang banyak yang mengikuti Mus'ab bin Umair, namun sesungguhnya Mus'ab bin Umair adalah pemberi hidayah bagi orang-orang Madinah, yang memberikan jalan hidayah bagi orang-orang Ansar di awal harinya. Hingga saat pun datang, duduk di hadapan Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah yang asli orang Madinah telah mengatakan kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, kalau Anda bisa berbicara kepada orang ini, kemudian orang ini masuk Islam, saya jamin satu kampung pun akan masuk Islam jika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Hingga dibacakanlah Al-Quran di hadapan Sa'ad bin Mu'adz. Maka saat Al-Quran dibacakan, wajahnya pun berubah. Wajahnya yang begitu marah kemudian menjadi berubah, wajah yang siap dan sangat semangat untuk bisa menerima agama Islam. Hingga Sa'ad bin Mu'adz mengikrarkan Islamnya di hadapan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Setelah dia Islam, dia balik ke kampungnya. Di kampungnya, Sa'ad bin Mu'adz langsung berdakwah kepada orang-orang yang ada di sana, dan saat mengatakan, bagaimana pandangan kalian wahai kaumku terhadap diriku? Kaumnya mengatakan, wahai Sa'ad, engkau adalah orang yang paling bijak di antara kami. Engkau adalah orang yang paling kami taati. Jika engkau memerintahkan kami sesuatu, kami akan ikut. Engkau adalah orang yang paling berakal di antara kami. Maka kemudian Sa'ad mengatakan, setiap dari kalian tidak ada yang halal berbicara denganku, kecuali jika kalian ikut bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka sontak satu kampung pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semuanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Inilah orang yang punya pengaruh kepada masyarakat, namun dia mempengaruhi dengan pengaruh yang baik. Inilah orang yang sangat didengar di masyarakatnya, dan dia memanfaatkan itu untuk menjadi jalan hidayah bagi masyarakatnya yang mencintainya. Inilah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, di saat perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan kaum muslimin ikut perang dengan Rasul di luar kota Madinah, tepatnya di wilayah Badr. Sampai di Badr, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih khawatir apakah orang-orang Madinah, orang-orang Ansar dengan sepenuh hati mengikuti peperangan ini atau tidak. Karena ini orang-orang Ansar yang punya janji untuk membela Islam di dalam kota Madinah, bukan di luar kota Madinah. Adapun orang-orang Muhajirin, maka mereka orang-orang yang telah diketahui kesetiaannya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di kala itu. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar di hadapannya untuk menentukan apakah kita lanjut perang atau tidak. Rasul mengatakan, asyiru alayya ayuhan nas, bagaimana tanggapan kalian wahai para sahabatku? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kami mengikutimu. Engkau jalan, kami jalan. Engkau duduk, kami pun duduk ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar pun duduk. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hal yang sama dengan Abu Bakar. Namun terus Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyiru alayya ayuhan nas, bagaimana tanggapan kalian wahai manusia? Bagaimana tanggapan kalian wahai manusia? Seorang Muhajirin lagi mengatakan, orang Muhajirin lagi yang mengatakan, hingga Sa'ad bin Mu'adz melihat bahwa yang Rasul inginkan adalah ucapan dari kaum Ansar. Hingga Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna, ya Rasulullah, sepertinya engkau menginginkan kami yang berbicara, orang Ansar. Kata Rasul, nah, betul. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu
mengatakan di hadapan Rasulullah SAW dan seluruh para sahabat Muhajirin dan Ansar, kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, qad amanna bik wa saddaqna wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu, membenarkan dirimu, dan kami bersaksi bahwa apa yang kau bawa ya Rasulullah adalah merupakan kebenaran. Wa atainaka uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ati lak. Ya Rasulullah, kami telah berjanji sehidup semati untuk senantiasa dengar dan taat kepadamu. Famdi ya Rasulullah, jalanlah ya Rasulullah, kami akan bersamamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lalu Sa'ad melanjutkan mengatakan, kalau engkau memerintahkan kami untuk masuk ke dasar laut, sesungguhnya kami akan masuk ke dasar laut. Ya Rasulullah, jika engkau memerintahkan kami untuk menyeberangi lautan, wallahi kami akan seberangi lautan. Wala takhallafa minna rajulun wahid, dan tidak ada satupun dari golongan Ansar akan menyelisihimu ya Rasulullah. Famdi wa nahnu ma'akum ya Rasulullah, berjalanlah ya Rasulullah, kami bersamamu. Inilah kalimat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang menjadikan Rasulullah SAW wajahnya bahagia, penuh semangat, penuh optimisme setelah mendengar janjinya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, hingga Rasulullah SAW mengatakan setelah ucapannya Sa'ad, siru ala barakatillah, maka jalanlah kita semua di atas keberkahan dari Allah. Inilah Sa'ad bin Mu'adz yang mampu membakar semangat kaum muslimin. Dan di perang Ahzab, di perang yang betul-betul sangat menyulitkan kaum muslimin, hingga Allah menceritakan perang Ahzab di surat yang khusus, surat Ahzab. Rasulullah SAW dan para kaum muslimin diserbu oleh 10.000 orang musyrikin gabungan dengan orang-orang Yahudi. Diserbu di dalam kota Madinah, maka mereka membuat sebuah lubang parit yang begitu panjang dan dalam. Dan kaum muslimin di waktu itu betul-betul siaga di dalam kotanya. 10.000 orang akan menyerbu kaum muslimin, maka sedikit sekali di antara orang-orang musyrikin yang mampu masuk kepada golongan kaum muslimin atau kampung kaum muslimin. Namun orang-orang musyrikin memanah dari luar. Di antara jarak parit, di antara kampung dengan kampung yang lain, di antara markasnya Rasulullah SAW dengan markasnya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin hanya memanah dari jauh. Di antara panah-panah tersebut ada yang mengenai para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan di antara yang terkena panahan tersebut adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sedang kesulitan melawan 10.000 orang musyrikin. Para Yahudi Bani Quraidah yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin menyobek perjanjian damai mereka, berkhianat di tengah-tengah perang. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan tentang keadaan kaum muslimin di saat perang Ahzab. Allah mengatakan, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Kata Allah, saat di mana para kaum muslimin diserbu dan dikepung oleh musuhnya dari arah depan 10.000 orang musyrikin, dan dari arah belakang yaitu Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang berkhianat. Wa balagatil qulubul hanajir, dan mata-mata mereka melihat dengan penglihatan yang luar biasa, kaget dan takjub akan banyaknya musuh-musuh di waktu itu. Dan Allah mensifati ketakutan tentara kaum muslimin dengan mengatakan wa balagatil qulubul hanajir, dada-dada kaum muslimin sesak karena ketakutan yang mereka rasakan. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan orang-orang munafikin sudah memiliki prasangka buruk kepada Allah bahwa mereka akan mati di peperangan tersebut. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak ada di antara kita yang bisa membayangkan bagaimana rasa takutnya kaum sahabat di waktu itu kecuali jika merasakan keadaan yang sama. Hingga di saat seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Saat kaum muslimin menang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berpindah, yang tadinya mengurus orang-orang musyrikin, sekarang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengurus orang-orang Bani Quraidah. Namun Sa'ad bin Mu'adz yang telah terluka begitu parah, tertancap anak panah di bawah ketiaknya, dan Rasulullah SAW mencoba mengkainya waktu itu, ingin menghentikan darahnya, justru darahnya tambah muncrat berantakan kemana-mana. Dicoba lagi oleh Rasulullah SAW, darahnya keluar lagi, hingga lemahlah Sa'ad bin Mu'adz. Di keadaan lemah seperti itu, saat berdoa kepada Allah.
saat mengatakan, wala tumitni ya Rabbi hatta tuqirra aini min Bani Quraidah. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan diriku kecuali jika aku telah bahagia melihat nasibnya Bani Quraidah. Saat begitu dendam, begitu marah dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah, hingga pada saat Bani Quraidah dikepung oleh kaum muslimin, saat tidak bisa ikut mengepungnya, namun saat radhiyallahu anhu dibuatkan tenda kecil di dekat Masjid Nabawi, Rasul SAW yang perintahkan, kenapa saat tidak dibawa ke rumahnya? Kata Rasul SAW, agar aku bisa dengan mudah mengunjungi saat pagi dan sore. Makanya Rasul SAW saking cintanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, Rasul setiap pagi datang kepada Sa'ad mengatakan, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu wahai Sa'ad? Di sore hari Rasul SAW datang lagi mengatakan, kaifa amsa, bagaimana keadaan wahai Sa'ad? Para kaum muslimin berbondong-bondong menjenguk Sa'ad bin Mu'adz, menandakan kecintaan kaum muslimin kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, hingga para orang-orang Bani Quraidah pun menyerah kepada kaum muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membuat hukum, ingin menentukan keputusan hukuman bagi Bani Quraidah yang setimpal. Namun alih-alih Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi sendiri, justru Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu untuk menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraidah. Kemudian Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau memberikan aku kesempatan untuk menghukum Bani Quraidah, maka aku ingin seluruh orang-orang lakinya dibunuh semua. Kemudian yang perempuannya menjadi tahanan-tahanan bagi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW memuji keputusan Sa'ad dengan mengatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya keputusanmu dengan keputusan Allah sama, wahai Sa'ad. Illa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, setelah melihat seluruh Bani Quraidah wafat, Sa'ad pun melemah, tambah melemah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidu al-qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, saat Bani Quraidah ceritanya berakhir, mereka semua dibunuh oleh kaum muslimin sesuai dengan hukuman para pengkhianat. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu yang semakin melemah, seakan-akan sejalan dengan doanya Sa'ad bin Mu'adz kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mewafatkannya kecuali setelah dia bahagia melihat nasibnya Bani Quraidah. Hingga di satu hari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan tiba-tiba oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang wafat pada hari ini? Sesungguhnya futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka. Wahtazza arsyur rahman, arsy-Nya Allah pun bergetar. Dan 70.000 malaikat ikut turun di hari ini. Maka Rasul SAW pun tidak tahu siapa yang meninggal. Begitu Rasul SAW keluar, ternyata kabar telah tersebar, Sa'ad bin Mu'adz telah meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segera beliau mengajak para sahabat Nabi untuk mengunjungi Sa'ad di tempat di mana Sa'ad itu diurus oleh kaum muslimin di dekat Masjid Nabawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya jalan dengan sangat cepat hingga akhirnya sampailah di tempat di mana Sa'ad itu diurus oleh kaum muslimin. Ternyata Sa'ad telah dibawa ke rumah ibunya ke Bani Abdil Ashhal. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir lari untuk mengejar jenazahnya Sa'ad, hingga kaum muslimin mengatakan, ya Rasulullah, sendal kami pun hingga sampai rusak gara-gara mengikuti jalanmu yang cepat, baju-baju kami pun copot gara-gara mengikuti jalanmu yang cepat, ya Rasulullah, tidakkah engkau perlahan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni akhaf an tusabiqana al-malaika, sesungguhnya aku khawatir malaikat lebih mendahului kita untuk memandikan Sa'ad sebagaimana para malaikat telah memandikan Hanzalah di waktu itu. Allahu Akbar. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan keluarganya Sa'ad tengah memandikan Sa'ad bin Mu'adz.
Rasul datang ke sebelah jenazahnya, lalu mendudukkan kepalanya atau mengajak kepalanya Sa'ad bin Mu'adz di pelukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, jazakallahu khairan ya sayyidal qaum. Semoga Allah membalas kebaikanmu wahai pemuka kaum. Semoga Allah membalas kebaikanmu wahai pemuka kaum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan kembali, melihat kepada ibunya Sa'ad bin Mu'adz yang menangis. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunya Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasul, ala yaqa dam'uki wa yadhhabu huznuki, tidakkah engkau sudahi tangisanmu dan kesedihanmu? Fa inna waladak awwala man dhahika Allahu lah wa ihtazza lahu al-'arsy. Sesungguhnya anakmu adalah orang pertama yang diberikan senyumannya Allah kepadanya, dan 'arsy pun bergetar karena ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. 'Arsy bergetar, langit terbuka, malaikat pun turun, semua adalah tanda bahagia menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan para orang-orang munafik itu berbisik karena saat itu fisiknya besar, orangnya kuat, namun pada saat mereka bawa, saat begitu ringan. Orang-orang munafik sebagian yang mengatakan, ma akhaffah, sungguh ringannya saat ini. Kemudian Rasulullah SAW menimpali, mengatakan, sesungguhnya yang membuat ringan adalah malaikat-malaikat yang ikut membawa jasadnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Kematian siapa di hari ini yang seperti kematian Sa'ad bin Mu'adz? Orang ini bukan 20, 30, 40, 50 tahun, bukan. Orang ini wafat di umur 36. Sahabat yang mulia ini hanya Islam di 6 tahun. Namun di sinilah kita melihat bagaimana definisi dari umur yang berkah. 6 tahun hingga menggetarkan arsy Allah. 6 tahun menjadikan pintu-pintu langit terbuka. 6 tahun keislamannya menjadikan para kaum muslimin bersedih. Aisyah mengatakan, demi Allah, kaum muslimin tidak pernah dirundung kesedihan dengan kematian seseorang sebagaimana kematian Rasul, Abu Bakar, Umar, dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Begitu menyedihkan kepergian Sa'ad bin Mu'adz. Dari sini, inilah implementasi hakiki dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dengan perasaan ridha, masuklah wadkhulil jannati, dan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka hari ini kita harus melihat, saya rasa semua dari kita lebih dari 6 tahun memeluk Islam, tapi apa yang telah kita berikan untuk akhirat kita? Siapa yang akan menyambut ruh kita di langit saat kita wafat? Maka umur bukan dengan jumlah, tapi dengan keberkahan dan amalan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, saat ditanya Rasulullah, siapa manusia terbaik? Kata Rasulullah SAW, manusia terbaik adalah man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang dan baik amalannya. Dan siapa manusia terburuk ya Rasulullah? Man tala umruh wa sa'a amaluh. Yang panjang umurnya namun buruk amalannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita satu perintah yang Allah memulai dengan dirinya, kemudian para malaikatnya, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir Allahumma a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. برحمتك نستغيث
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في عمرنا. Ya Allah, berkahilah umur-umur kami. Ya Allah, berkahilah umur-umur kami. Ya Allah, berkahilah umur-umur kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.